Manchester United, seperti yang kita tahu, di musim ini memang sedang terseok-seok. Meski sekarang mereka masih bisa bertahan di jalur untuk bersaing masuk zona UCL. Namun secara permainan, MU ini jelas nggak bisa dikatakan baik. Terlebih di Liga Champions, setan merah nasibnya sedang di ujung tanduk pasca kekalahan atas Copenhagen. Nah, masalah terbesar MU musim ini sejatinya terletak pada banyaknya pemain yang cedera. Kemudian lini depan yang suka tak suka masih sangat inkonsisten. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Erik ten Hag seolah nggak punya opsi tambahan. Ditambah lini tengah dan belakang juga ikutan bermasalah karena banyak pemain yang absen. Untuk itu, demi bisa paling tidak menambah kekuatan, MU bergerak cepat untuk paling tidak menambah satu pemain lagi. Akan tetapi, pemain tersebut jelas harus yang sudah matang secara mental dan kualitas. Yang jadi kejutan, muncullah nama Antoine Griezmann. Tentu saja banyak pro kontra, mengingat Griezmann sendiri sudah berusia 32 tahun. Namun itu nggak jadi masalah buat Ten Hag. Dan bahkan ia rela menumbalkan 3 pemain demi bisa memboyong pemain timnas Prancis itu ke Old Trafford. Lantas apa sih yang mendasari MU secara tiba-tiba menginginkan Griezmann untuk join? Yuk kita bahas secara detail. Masalah demi masalah memang terus menghampiri Manchester United musim ini. Inkonsistensi permainan plus badai cedera menjadi problem yang seolah nggak kelar-kelar. Emang harus diakui, kalau aja nih pemain MU ini minim yang cedera, mungkin mereka nggak akan seamblek ini. Akan tetapi kenyataannya kan nggak gitu. Dan itulah mengapa Erik ten Hag juga nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Mengingat ia pun pastinya juga pusing dengan sikon sekarang ini. Belum lagi masalah internal manajemen MU. Aduh, makin kasihan deh sama Pak D. Ya, masalah setan merah sejatinya nambah lagi nih. Usai Rashford dan Onana dikabarkan cedera saat jeda internasional. Meski katanya nggak parah-parah amat, namun hasil pastinya kan belum dikonfirmasi. Sesuatu yang pastinya kian membuat Erik ten Hag tambah nggak bisa tidur. Karena dengan begitu, terutama di barisan depan, praktis pilihannya makin menipis dengan cederanya Rashford. Ya, demi mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk, maka mau tak mau Ten Hag berusaha mencari opsi alternatif. Dan di saat itulah muncul sebuah kabar dari IL Nacional. Kalau MU ini sedang serius untuk merekrut Antoine Griezmann dari Atletico Madrid. Tentu saja mendatangkan Griezmann bukanlah hal yang mudah. Karena bagaimanapun, sang pemain sedang menikmati masa-masa indahnya lagi pasca balikan dengan Atletico usai sebelumnya tersia-sia di Barcelona. Namun MU sendiri jelas nggak kehabisan akal, di mana MU sudah menyiapkan taktik khusus demi memuluskan rencana tersebut. Ya, menurut El Nacional, perwakilan The Red Devils kabarnya sudah terbang ke Madrid untuk menggelar pembicaraan dengan agen Griezmann terkait kemungkinan menggait pemain asal Prancis itu ke Old Trafford. Nah, salah satu rayuan yang dilayangkan MU ke pihak Griezmann adalah dengan bersedia memberinya gaji dengan nominal sangat besar, yakni 350.000 pounds per pekan. Di mana itu artinya Griezmann akan mendapat bayaran 3 kali lipat lebih besar dari apa yang ia dapat di Atletico. Selain itu, bila Atletico alot untuk melepas, maka MU tinggal menebus saja nilai klausul sang pemain yang diketahui cukup murah, yakni 25 juta euro. Ya, keinginan MU mendatangkan Griezmann jelas bukanlah ngasal ataupun sekedar spekulasi, di mana Griezmann dianggap cocok oleh Ten Hag untuk berkolaborasi dengan Højlund dan Bruno Fernandes. Selain itu, kedatangan Griezmann juga dinilai bisa mengangkat performa Mason Mount yang selama ini kerap sulit berkembang, terutama jika main bareng dengan Bruno. Nah, yang jadi pertanyaan, mau ditaruh mana nih Griezmann bila nantinya ia join?
Kan begitu, ya kali ya dibeli cuma untuk jadi cadangan. Kan enggak dong? Ya, secara posisi bermain, Griezmann ini sangat mahir untuk main di berbagai posisi. Ia bisa main di sayap kanan, sayap kiri, nomor 10 hingga nomor 9. Hal itu jelas sangat dibutuhkan MU, mengingat mereka juga sangat krisis di sektor depan. Nah, jika kita melihat kebutuhan yang ada, maka kemungkinan besar Ten Hag akan menaruh Griezmann di sayap kanan. Sedangkan di kiri bisa diisi Bruno Fernandes ataupun Mason Mount secara bergantian. Akan tetapi kita juga tahu sendiri ya kan, kalau Bruno ini ditaruh di sayap, mainnya kayak orang ogah-ogahan. Untuk itu, dengan karakter Ten Hag yang sepertinya sudah kadung tresno dengan Bruno, maka Mason Mount lah yang akan ditaruh di sayap kiri lagi, seperti saat di Chelsea era Frank Lampard. Dan di tengah, bila Casemiro sudah pulih, maka kombinasinya dengan Bruno serta Amrabat pastilah bisa membuat lini tengah minimal jadi lebih solid. Di samping masih ada juga nih McTominay yang bisa jadi kartu as di saat yang dibutuhkan. Nah, dengan masuknya Griezmann, maka MU ini setidaknya bisa nambah kreatif lah dan tajam. Terlebih, Griezmann juga pemain yang cakap membuka ruang, sehingga itu memudahkan para target man untuk lebih leluasa mencari posisi. Di samping, ia juga tajam bila dibutuhkan untuk mencetak gol. Terbukti musim ini sendiri, Griezmann sudah mengemas 12 gol dari 16 pertandingan di semua ajang. Jelas itu menjadi poin plus tersendiri, mengingat para penyerang lainnya di MU, macam Rashford dan Martial, sama sekali nggak perform. Ya, kedatangan Griezmann sendiri pastilah mau tak mau membuat MU harus siap mengorbankan beberapa pemainnya. Hal itu jelas demi keseimbangan keuangan. Mengingat di awal musim, Setan Merah sudah belanja cukup mahal saat mendatangkan Højlund, Mount, dan juga Onana. Maka menurut laporan yang sama, akan ada setidaknya 3 pemain yang bakal jadi tumbal. Mereka adalah Martial, Sancho, dan Marcus Rashford. Ya, Martial sejauh ini memang masih sering dimainkan Ten Hag sebagai pelapis Rasmus Højlund. Namun kontribusinya sampai detik ini tidak memuaskan, di mana sang duta jalan sehat hanya mampu mencetak 1 gol dan 1 assist dari total 15 penampilannya di Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup. Selain itu, gajinya yang mencapai 13 juta pound sterling per tahun jelas dirasa akan terasa ringan bila sang pemain bisa segera dilepas. Dilansir dari Sportmall, ada nih 2 klub dari Arab Saudi yang saat ini sedang mencoba menawar Martial. Namun belum ada informasi tentang nama dari 2 klub tersebut. Kemudian Sancho, emang sih gak kaget kalau ia masuk dalam daftar pasca berseteru dengan Ten Hag. Selain juga tentunya penampilan Sancho yang gitu-gitu aja dan seolah gak berkembang sama sekali. Meski begitu, dengan usia yang masih muda, Sancho jelas masih punya nilai jual. Dan Juventus sekarang adalah klub yang paling intens melakukan pendekatan. Dan nama terakhir adalah Rashford. Nah, si Akamsi ini bisa saja dilepas oleh MU. Hal itu nggak terlepas dari buruknya permainan Rashford di musim ini. Selain itu, gajinya yang mencapai 15,6 juta pound sterling per musim jelas dirasa terlalu tinggi bagi pemain yang minim kontribusi. Kemudian Rashford sendiri juga masih dikaitkan oleh PSG sebagai pengganti Mbappe apabila sang kura-kura ninja jadi cabut musim depan. Ya, dari semua itu kini tinggal menunggu aja nih gimana manuver MU untuk bisa mendatangkan Griezmann. Sebab bagaimanapun keputusan terakhir ada di tangan sang pemain itu sendiri. Namun sekali lagi, jika Grizzy datang ke IPL, mungkin di awal ia akan cukup kesulitan. Namun pastilah dengan berbagai pengalaman yang ia miliki, ia tak akan kesulitan. Sebab secara pengalaman, jelas Griezmann sudah kebal dengan yang namanya pressure. Terlebih ia adalah pemain yang bertipe banyak otak ketimbang otot, sehingga permainannya begitu simpel dan efektif.
Untuk itulah 90% Griezmann ini masih layak untuk bersaing di top level paling tidak untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. So, gimana nih fans MU yang sentosa? Apakah kira-kira Griezmann ini bisa menjadi pembelian yang oke buat MU atau malah sebaliknya? Dan kalaupun ia jadi join, bayangin dulu nih, kira-kira ia bisa nggak main bareng pemain-pemain seperti Bruno, Haaland, Mount, hingga Casemiro? Tulis ya di kolom komentar, oke?